Selamat malam saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita bersama berjumpa dalam persekutuan doa Kemis Jemaat Bait Allah. Karena itu mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengaktakan pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersama menyanyi Besar Anugerah-Mu. Bagaimana ku ada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, terlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, hari ini masih menjadi milik kami karena Engkau sendiri yang memberikan kami kelayakan untuk dapat memasuki hari baru. Dalam persekutuan doa ini kami percaya kasih Tuhan menyertai kami dari awal hingga berakhirnya persekutuan doa ini. Kasih Tuhan memadukan kami di dalam setiap harap dan gumul bersama, di setiap doa yang ternaik kepadamu. Kasih Tuhan akan membaharui kami melalui setiap firman yang tersampaikan. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mengutuhkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Saudara-saudaraku, Lukas 9 ayat 57 sampai dengan yang ke-62 merupakan pembacaan teks Alkitab kita pada malam hari ini. Lukas 9 ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-62 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian pembacaan teks Alkitab kita pada
malam hari ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kalau kita pernah menonton film Sister Act, kita akan tahu salah satu soundtrack lagu film itu adalah lagu yang berjudul I Will Follow Him. Nah, memang ketika penciptanya menciptakan lagu I Will Follow Him ini tidak disebutkan bahwa lagu ini adalah lagu yang bersifat religi. Tetapi dari film Sister Act ini ternyata lagu ini pun dari susunan lagunya tepat menggambarkan juga tentang keberimanan seseorang yang benar-benar sempurna, sehingga bisa dikatakan dari film Sister Act lagu ini menjadi lagu religi. Dari kalimat-kalimat yang ada di dalam lagu itu kemudian diinterpretasikan bahwa I will follow him berarti saya mau mengikut Tuhan. Him ini dari huruf besar. Jadi saya siap untuk mengikut Tuhan. Kita siap untuk ikut Tuhan di dalam keadaan apapun, dan kita akan tetap setia sampai pada akhirnya. Saudara-saudaraku, mungkin akan sangat mudah ketika kita menggaungkan kalimat saya adalah pengikut Kristus. Saya memiliki iman Kristen yang sungguh dan tangguh. Tetapi mungkin dari kata-kata itu mudah diucapkan, tetapi belum tentu dalam sikap hidup yang real, yang nyata, yang konkret kita mengutuhkan keyakinan iman kita tentang Kristus dalam realita hidup sehari-hari. Lalu seperti apa sebenarnya orang-orang yang benar-benar mau mengikut Kristus dari sikap hidupnya? Saudara-saudaraku, pembacaan teks Alkitab kita mau memberikan gambaran kepada kita bagaimana Yesus memberikan pesan untuk menunjukkan seperti apa seseorang yang benar-benar harus mengikut Yesus. Dalam percakapan ini dikatakan ketika seseorang berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara-saudaraku, di awal percakapan ini Yesus tidak terbawa perasaan atau tidak terpancing dengan perasaan lalu langsung memberikan respon, ayo mari ikut saja. Tidak. Tetapi di awal percakapan ini ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa aku akan mengikut engkau, Yesus justru memperlihatkan sikap untuk mengajak orang itu, sebelum engkau berkata-kata, engkau harus mempertimbangkan dahulu tentang apa yang berkaitan dengan hal menjadi murid Yesus, dengan hal menjadi pengikut Yesus. Engkau harus tahu dulu bagaimana seseorang yang akan hidup sebagai pengikut Kristus. Karena itu kemudian disampaikan oleh Yesus. Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Artinya mau mengatakan, jika engkau mengikut aku, dunia tidak bisa menjadi rumahmu. Karena engkau harus memiliki ketegasan di dalam hubunganmu dengan dunia. Engkau harus mengetahui bahwa kehidupan di dunia yang dipenuhi dengan beragam tantangan, beragam ancaman, beragam cobaan, engkau harus mampu untuk siap melewati itu semua, keadaan-keadaan tersebut dalam kesukaran dan penderitaan, untuk memperlihatkan bahwa rumahku, tempatku adalah berbicara tentang kerajaan Allah, bukan tentang sesuatu yang dapat dikompromikan dengan dunia. Itu yang pertama.
yang kedua dikatakan bahwa orang lain berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku jika aku ingin mengikut engkau. Tetapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Dikatakan engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Yesus mau mengatakan bahwa engkau harus menentukan prioritas utama dalam hidup. Engkau harus memusatkan hidupmu kepada Kristus. Bukan berarti di sini dikatakan bahwa engkau tidak boleh berada dalam sebuah ritual sebagai sebuah bentuk kedekatan antara orang tua dan anak. Tetapi Yesus mau mengatakan prioritaskan, tentukan prioritas hidupmu terlebih dahulu. Bahwa hidupmu untuk memberitakan tentang damai sejahtera dalam dunia di mana engkau ada. Maka engkau adalah orang-orang yang memiliki kesiapan dengan ketangguhan dirimu di setiap situasi dan keadaan apapun. Engkau mampu mendisiplinkan dirimu dan siap untuk terus melanjutkan tugas tanggung jawabmu menghadirkan damai sejahtera Allah. Sehingga situasi hatimu itu tidak akan berubah hanya karena keadaanmu berubah. Jadi kalau engkau akan melakukan dan melanjutkan beragam bentuk karya pelayanan, tidak akan ditentukan oleh keadaan aman atau tidak aman. Aman atau tidak aman, engkau akan tetap selalu menghadirkan damai sejahtera Allah. Engkau tangguh, engkau memiliki kemampuan mendisiplinkan diri. Lalu yang ketiga dikatakan juga di sini, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dalam tata bahasa Yunani, kata menoleh diterjemahkan terus menerus, menoleh ke belakang. Artinya sesuatu hal yang ada di belakang kita membuat kita melupakan apa yang ada di depan kita. Kita tidak akan mampu untuk mengambil langkah ke depan kalau kita masih terjebak dan melihat hal-hal yang lalu sehingga menjadi batu sandungan buat kita melangkah. Mungkin karena kekecewaan kita, mungkin karena keegoisan dan keangkuhan kita, itu terus kita bawa sehingga sulit bagi kita untuk melangkah ke depan. Yang Yesus mau, ketika engkau mengikut aku, maka sesuatu yang berbicara tentang engkau yang dahulu, yang dipenuhi dengan keegoisan, yang dipenuhi dengan kekecewaan, yang dipenuhi dengan amarah, yang dipenuhi dengan kebencian, yang dipenuhi dengan kekhawatiran, yang dipenuhi dengan ketakutan, tidak lagi seperti itu. Tapi engkau mampu untuk melangkah ke depan, melihat hal-hal, proses yang ada di depan, sehingga akan menghasilkan hasil-hasil terbaik dari setiap bajakan-bajakanmu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, I will follow him. Saya mau mengikut engkau Tuhan. Bukan hanya sekedar retorika semata, tetapi sebuah respon iman yang memang harus real, harus konkret. Karena itu, ketika kita benar-benar dapat berkata, aku adalah pengikut Kristus, maka ketunjukkan 3 hal tadi. Engkau selalu siap sedia. Engkau selalu tetap setia dalam panggilan-panggilan hidupmu
untuk mewujud nyatakan kerajaan Allah. Engkau berpijak di bumi, iya, tapi tidak harus terjerumus bersama di dalam setiap tawaran-tawaran dunia ini yang membutakan kita, sehingga seringkali mengingkari tugas panggilan kita. Yang kedua, kita ada untuk tetap menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Kita siap melewati kesukaran dan penderitaan. Kita siap tangguh, kita siap mendisiplinkan diri kita dengan setiap tugas tanggung jawab kita, pekerjaan, pelayanan kita. Yang ketiga, yang lalu biarlah berlalu, menjadi pribadi yang baru, yang siap untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alat perpanjangan berkat Tuhan. Sudahkah kita menjadi pengikut Kristus yang setia? Ada dalam pilihan dan keputusan saudara. Mau mengutuhkannya, mau mengkonkretkannya, atau hanya sebagai slogan dan retorika belaka. Kita memasuki juga pesta iman dalam pemilihan Majelis Gelis Jemaat Bait Allah. Siapkan hatimu dan pikiranmu. Ketika Tuhan memilihmu, maka kita mampu berkata, I will follow him. Saya mau mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita akan memadukan dan menyatukan hati kita dalam gumul dan harap bersama dalam doa. Tapi sebelum itu, mari bersama kita mengaktakan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu yang telah mengutuhkan kami, menyatukan kami, memadukan kami, dan saat ini bersama kami datang dalam harap dan doa kepadamu. Kami membawa secara khusus untuk keluarga Kristian Salawati,
Kami percaya sampai hari ini kehidupan mereka terpelihara karena Tuhan. Karena itu biarlah Engkau melipat gandakan selalu curahan rahmat dan selamat untuk mereka, untuk Bapak Christian Salawati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap karya. Kesehatan Engkau berikan selalu untuknya, sehingga yang terbaik akan selalu dapat ia nyatakan di setiap karya-karya hidupnya. Kami beriman Tuhan kasih setiamu selalu ada dan nyata untuknya dan seluruh keluarganya. Kasih setiamu yang akan membawa mereka selalu untuk dapat mengalami kesukacitaan yang utuh di setiap situasi dan keadaan yang ada. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, mereka tetap mampu untuk menggapai masa depan yang indah dan terbaik yang telah Engkau siapkan untuk mereka. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang boleh Engkau nyatakan melalui pertambahan usia pada tanggal 29 untuk Bapak Irianto Salawati, sehingga boleh membilang usia yang ke-59 tahun. Berikan selalu kepadanya kekuatan dan limpahan hikmat kebijaksanaan, karena perpanjangan waktu yang Engkau berikan menunjukkan Engkau masih memberikan kepadanya kepercayaan untuk berkarya dan untuk menjadi alat perpanjangan berkat Tuhan. Karena itu Bapa, dengan iman yang sungguh kiranya ia akan selalu membangun relasi dengan Engkau dan akan selalu dapat menghadirkan cahaya kemuliaan-Mu bagi seluruh keluarga yang terkait dengan keluarga Bapak Christian Salawati. Dimanapun mereka berada, akan selalu Engkau berkati segala upaya, usaha, karya, pekerjaan yang mereka lakukan. Engkau buat berhasil dan mereka mampu untuk memiliki ketangguhan di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sering berubah, tetapi iman mereka akan selalu tetap ternaik kepada Kristus Tuhan kami. Kami juga beriman bahwa hari ini kasih-Mu selalu nyata dalam pemeliharaan setiap bentuk pelayanan kami, Gemis Jemaat Bait Allah. Engkau menolong kami semua Tuhan, teristimewa saat mempersiapkan pemilihan Majelis Gemis Jemaat Bait Allah. Engkau berikan kami hikmat, Engkau memberikan kami hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, sehingga di dalamnya kami melihat panggilan Tuhan bukan sebagai beban, tetapi panggilan Tuhan sebagai sebuah kepercayaan yang dapat kami responi dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Dan kiranya setiap hati akan selalu dapat mengaktakan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati setiap kami dalam setiap kepercayaan Tuhan melanjutkan pelayanan. Engkau memberkati ketua jemaat kami bersama dengan keluarga. Engkau memberkati BP3G, BPMJ, para majelis, pegawai kantor, bahkan seluruh anggota jemaat bersama dengan keluarga dalam situasi dan keadaan yang kami jalani, dalam suka ataupun duka, dalam sakit ataupun sehat, dalam setiap keberadaan hidup kami tetap mau mengaktakan pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau mengenal kami secara pribadi, maka Engkau memberkati kami di setiap peran-peran kehidupan yang akan kami jalani. Kiranya dengan penuh loyalitas yang tinggi, kami melaksanakan peran-peran itu dengan benar dan bertanggung jawab kepada Tuhan, baik sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua, dan cucu-cucu. Kami percaya kasih-Mu akan mengutuhkan dan memberikan kami kesejatian bahagia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan kesakitan mereka, yang berharap untuk sebuah pemulihan. Kedukacitaan dapat mereka lalui dan mereka lewati di tengah-tengah keterpurukan karena pergumulan hidup yang sangat mendesak. Tuhan, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, berikan keyakinan kepada mereka, mereka tidak sendiri, tapi selalu bersama dengan Tuhan. Kami percaya untuk kasih setia-Mu tetap Engkau nyatakan bagi Ibu Holly Bawengan Manila, bagi anak Lembayung, bagi anak Reka di dalam kesakitan mereka saat ini. Tuhan, Engkau penuh dengan mujizat, keajaiban. Engkau memberikan kepada mereka pemulihan yang sempurna
Di dalam iman kami kepadamu, kami percaya mereka disembuhkan oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Kesukacitaan yang melimpah jika juga dialami oleh saudara-saudara kami dengan setiap bentuk pertambahan usia yang mereka miliki. Tuhan berkati mereka di dalam kesukacitaan itu, sehingga pemberian diri mereka juga secara sempurna dapat mereka aktakan dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa, kasih setiamu juga akan melingkupi dunia ini di setiap karya kerja umat manusia. Kiranya mereka akan selalu menatap kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Para pemimpin kami, pemimpin bangsa dan negara ini Engkau berkati. Bahkan pemimpin dunia ini juga Engkau berkati. Terima kasih untuk perjumpaan ini Tuhan. Kasih setiamu selalu mengutuhkan kami. Kami percaya Engkau selalu ada untuk kami. Persekutuan doa ini mungkin akan berakhir saat ini, tetapi peribadatan ini akan berlanjut di setiap waktu-waktu hidup kami. Engkau menolong kami untuk selalu dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan benar. Dan di dalam penghentaran kasih kesetiaan Tuhan sendirilah Tuhan akan selalu memberkati kami dalam langkah-langkah hidup kami berikutnya. Kami beriman Tuhan bahwa kuat kuasa Roh Kudus daripada Tuhan akan selalu ada menyertai kami sepanjang malam ini untuk kembali dapat bangun dan mengawali hari baru dengan penuh tekad dan semangat. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini. Anugerah kasih Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus selalu ada menyertai dan memberkati kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, terima kasih untuk selalu berada bersama-sama dalam persekutuan doa di malam hari ini. Kita beriman bahwa menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, kita akan selalu memiliki kesejatian bahagia. Mari selalu mengikut Kristus di setiap situasi dan kondisi. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salam kasih untuk semua keluarga yang berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita.